Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini kami merasakan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapa yang baik, sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan kami boleh mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mau katakan bahwa kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya ambil dari Matius 8 ayat 18 sampai dengan 22. Ya, tema khotbah pada hari ini adalah hal mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita sama-sama simak pembacaan firman Tuhan di dalam Matius 8 ayat 18 sampai dengan 22. Matius 8 ayat 18 sampai dengan 22. Matius 8 ayat 18. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilingnya, ia menyuruh bertolak ke seberang. 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Ayat 20. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ayat 21. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Ya. Ayat 22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, pribadi Tuhan Yesus itu menjadi sebuah daya tarik ya bagi banyak orang. Kuasa pengajaran dan demonstrasi kuasa Allah dalam menyembuhkan orang sakit membuat banyak orang itu ingin datang dan juga ingin ikut Tuhan Yesus. Nah, karena itulah dalam peristiwa ini ya yang tadi kita baca dalam Matius 8 ayat 18 sampai 22 ya, kita lihat bahwa ada banyak orang yang mengelilingi Tuhan Yesus. Nah, bila kita melihat di masa yang sekarang, yaitu para hamba Tuhan yang populer di dalam pelayanan, maka akan begitu mudah membuat orang-orang untuk datang dan mengikuti hamba Tuhan tersebut. Tentu saja hal ini disukai oleh para hamba Tuhan, karena membuat mereka semakin terkenal dan populer. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi populer dan terkenal di dalam pelayanan ya tentu saja tidak salah. Ya, apabila semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk kemuliaan pribadi daripada hamba Tuhan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada hal yang menarik ya untuk kita pertanyakan dalam pembacaan perikop kita. Apa yang menarik? Di sini ada satu pertanyaan ya. Mengapa ketika ada orang banyak yang berniat ya mengikuti Tuhan Yesus justru tidak disambut dengan baik oleh Tuhan Yesus? Ya, coba kita lihat di ayat 22 ya. Malahan Tuhan Yesus memberikan jawaban di ayat yang ke-22 dengan perkataan begini. Biarlah orang-orang mati menguburkan orang mati mereka. Aneh ya? Mengapa Tuhan Yesus terkesan tidak menghargai keinginan dan niat ya dari orang banyak yang ingin ikut kemanapun Tuhan Yesus pergi? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, untuk kita bisa memahami hal ini ya, kita perlu melihat kisah dan peristiwa ini dengan menyelami sebenarnya kebutuhan orang-orang pada masa itu. Orang-orang Yahudi di masa itu ya, di masa Tuhan Yesus datang sebagai manusia pada saat itu ya, orang-orang Yahudi itu berada di bawah penjajahan Romawi ya, dan hidup mereka begitu berat secara ekonomi, terlebih lagi dengan beban pajak dari Romawi. Nah, ironisnya pihak Romawi ya memakai orang-orang Yahudi sendiri untuk menarik pajak. Dan orang-orang yang menarik pajak ini ternyata menarik jauh lebih tinggi ya dari standar yang ditetapkan oleh pemerintahan Romawi. Sehingga orang-orang Yahudi saat itu begitu tertekan dan menderita. Mereka menjadi begitu miskin dan secara psikis
mereka sangat tertekan. Berbeda jauh dengan orang-orang Yahudi juga yang bekerja untuk pemerintahan Romawi. Mereka sangat kaya dan hidup bergelimangan harta. Nah, ironisnya ini adalah harta dari rakyat Yahudi juga, dan kemudian mereka ini, orang-orang Yahudi ini miskin karena keserakahan dari teman sebangsanya. Sampai di sini Bapak Ibu saya harap paham, ya. Nah, sampai di sini kita tahu bahwa hidup orang-orang Yahudi itu begitu menderita berada di bawah pemerintahan Romawi. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang di dalam masyarakat Yahudi dengan pengajaran yang begitu powerful, begitu berkuasa, dan ada kuasa penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka ada harapan yang begitu besar di hati orang-orang Yahudi ini. Ya, mereka ingin Tuhan Yesus itu terus ada di tengah-tengah mereka sebagai penolong dan penyelamat mereka. Karena itulah mereka ingin mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Di sini kita bisa memahami bahwa orang banyak ini ingin menahan Yesus untuk tidak pergi kemanapun, melainkan tetap bersama dengan mereka. Dengan demikian, maka semua permasalahan, semua pergumulan, semua yang mereka hadapi, yang mereka miliki ini bisa disampaikan kepada Tuhan Yesus dan meminta agar Tuhan Yesus segera menolong mereka. Motivasi yang salah untuk mengikut Tuhan Yesus yang ada di hati dan pikiran orang-orang Yahudi saat itu, adalah seperti ini. Jadi sama juga dengan jemaat Tuhan di masa sekarang. Kita tidak boleh mengikut Tuhan Yesus dengan harapan bahwa semua permasalahan dan kebutuhan kita akan tercukupi, akan dicukupi oleh Tuhan Yesus. Kita meminta, bahkan memaksa Tuhan Yesus untuk menolong dan mencukupi semua keperluan hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita mengikut Tuhan Yesus bukan karena menyodorkan begitu banyak keperluan, begitu banyak kebutuhan kita agar Tuhan itu memenuhinya, agar Tuhan penuhi. Melainkan kita ikut Tuhan karena kita telah merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Dan karena cinta kita kepada Tuhan inilah, maka kita mengikuti Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, tentu saja kita boleh minta sesuatu kepada Tuhan Yesus. Itu sah-sah saja. Namun yang saya mau sampaikan adalah bahwa itu bukan tujuan kita untuk mengikuti Tuhan Yesus. Seperti orang-orang Yahudi di masa Tuhan Yesus hadir saat itu. Tujuan utama kita mengikuti Tuhan Yesus adalah karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Tujuan utama kita ikut Yesus adalah karena kita mencintai Dia. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, setelah Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang datang dan mengelilinginya, maka Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk bertolak ke seberang, menggunakan perahu. Sampai di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus tidak ingin hanya diam saja di tempat itu, karena tujuannya datang ke dunia pada saat itu, dan secara khusus kepada bangsa Israel adalah untuk memproklamasikan kerajaan Allah, menyelamatkan orang-orang berdosa, dan itu dimulai dari bangsa Israel, dan itu dimulai dari bangsa Yahudi terlebih dahulu. Tuhan Yesus tidak mungkin berada di satu tempat terus-menerus karena waktunya Tuhan Yesus di dunia pada saat itu adalah terbatas. Nah, pada saat itu dari antara orang banyak yang hadir, Bapak Ibu Saudaraku, ada seorang ahli Taurat yang notabene adalah pemimpin agama Yahudi yang memiliki pengaruh yang cukup besar, pengaruh yang besar dan memiliki kedudukan yang cukup penting dalam masyarakat Yahudi. Ia berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Nah, bila kita diperhadapkan pada peristiwa ini, rasanya diri kita akan tersanjung, Kenapa? Karena ada orang yang penting, ada orang yang berkedudukan tinggi, memiliki pengaruh, ingin mengikuti diri kita, kemanapun kita pergi. Mungkin, kita akan langsung menyambutnya dengan baik dan ramah. Tapi anehnya, jawaban Tuhan Yesus ini tidak sejalan dengan pemikiran kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dari hal ini kita perlu melihat cara Tuhan.
cara Tuhan Yesus memperlakukan orang-orang di sekelilingnya, dan bagaimana ia menjawab keinginan dari ahli Taurat yang tentu saja didengar oleh banyak orang banyak di sekeliling Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab di ayat yang ke-20 sampai dengan 22. Mari kita baca lagi. Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ayat 21. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Ayat 22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, penekanan pada kata liang, sarang, dan tempat untuk meletakkan kepala. Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat fungsi dari liang atau sarang. Liang atau sarang adalah tempat untuk beristirahat. Ya, liang atau sarang adalah rumah bagi hewan. Di sini Tuhan Yesus ingin berkata kepada ahli Taurat itu bahwa bila ahli Taurat itu berniat mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, ya, maka tidak ada tempat istirahat sama sekali di dalam pelayanannya. Ia tidak memiliki rumah, tetap untuknya bisa tinggal atau beristirahat dari segala aktivitas pelayanannya. Tuhan Yesus tidak punya rumah tetap. Nah, bila dibandingkan dengan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ataupun hamba-hamba Tuhan di masa kini yang paling terkenal dan memiliki begitu banyak pengikut, mereka tentu memiliki tempat kediaman atau rumah yang bagus, atau rumah yang layak, ya, atau yang sangat layak. Mereka juga memiliki waktu-waktu istirahat yang tidak dapat diganggu oleh siapapun. Ya, di dalam rumah yang bagus itu mungkin ada tempat yang memiliki privasi tinggi dibandingkan dengan ruangan dimanapun di dalam rumah itu. Ruangan itu mungkin adalah kamar tidur. Nah, di kamar tidur ini hamba Tuhan memiliki kenyamanan untuk istirahat, untuk meletakkan kepala atau tidur. Dan ini adalah privasi yang tidak akan diganggu oleh siapapun juga. Tapi berbeda Bapak Ibu Saudaraku, itu masa kini, itu hamba-hamba Tuhan masa kini. Berbeda dengan yang dialami Tuhan Yesus. Sekalipun ia Tuhan pencipta semesta alam ini, namun ketika ia melayani di dunia, ia tidak memiliki rumah tetap, rumah yang tetap untuk beristirahat, dan juga tidak memiliki kamar tidur. Bahkan tidak memiliki tempat sama sekali untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus tidak memiliki waktu untuk beristirahat sama sekali di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena seluruh waktunya, ya, digunakan untuk pelayanan. Karena itulah Tuhan Yesus terkadang kelelahan dan tertidur dimanapun ia bisa tidur. Kita bisa lihat contoh-contoh di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus tidur di dalam perahu, ya, yang sedang dilanda angin ribut. Ya, Tuhan Yesus tertidur. Kenapa? Karena memang ia begitu lelah di dalam melayani, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, selain Tuhan Yesus tidak memiliki tempat untuk beristirahat, Tuhan Yesus juga tidak memiliki tempat pribadi atau privasi bagi dirinya sendiri. Ia tidak memiliki waktu untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya sendiri. Zaman sekarang kita bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus bahkan tidak memiliki me time, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, sampai di sini, ya, maka kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus mengatakan hal ini terlebih dahulu kepada ahli Taurat. Ya, supaya apa? Supaya karena Tuhan Yesus tidak ingin memberikan harapan palsu. Tuhan Yesus tidak mau PHP kepada pengikutnya. Sementara kalau kita lihat di masa sekarang ada begitu banyak, ya, hamba-hamba Tuhan yang memberikan harapan palsu kepada jemaatnya. Ya, para hamba Tuhan memberikan janji-janji kepada seseorang yang menaburkan sejumlah uang ke gereja, dan pelayanannya akan dikembalikan oleh Tuhan puluhan hingga ratusan kali lipat. Janji-janji atau klaim seperti ini membuat begitu banyak jemaat yang tidak memiliki pondasi di dalam pengajaran yang kuat menjadi begitu mudah percaya. Dan kemudian ketika janji itu tidak didapatkan, maka ia menjadi kecewa kepada Tuhan dan ia meninggalkan Tuhan. Terus bagaimana dengan para hamba Tuhan yang ditagih janjinya? Tentu saja para hamba Tuhan ini bisa dengan mudah menghindar atau ngeles, ya, dari pertanyaan jemaat seperti ini.
Para hamba Tuhan akan menyuruh jemaatnya lebih beriman lagi, ya. Kemudian melihat dirinya sendiri, apakah memiliki kesalahan kepada Tuhan sehingga Tuhan tidak memberkati engkau. Nah, ini perkataan-perkataan yang sering kita dengar, ya. Kalau para jemaat yang menagih, kenapa kok Tuhan belum berkati? Saya sudah memberikan perpuluhan. Disuruh bertobat jemaatnya, ya. Jemaat itu bertobat dan lebih banyak memberi lagi sampai langit, ya, terketuk dan tergerak. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, perlu kita ketahui bahwa hal ini di hadapan Tuhan adalah sebuah kejahatan. Kenapa? Karena memakai nama Tuhan Yesus untuk kepentingan pribadinya. Di masa Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus memberikan penjelasan secara terang benderang. Kalau ahli Taurat itu benar-benar ingin mengikuti Tuhan Yesus, maka harus siap untuk tidak memiliki waktu istirahat. Siap untuk tidak memiliki tempat yang privacy. Siap 24 hours, 24 jam ketika Tuhan membutuhkan. Karena itulah Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang di situ, biarkan orang-orang mati secara rohani menguburkan orang-orang mati secara rohani yang lainnya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Akhir dari khotbah ini saya ingin menekankan kembali bahwa dalam segala hal, ya, dalam hal mengikuti Tuhan Yesus, kita harus siap sedia mengikutinya. Siap untuk melayani dengan sungguh-sungguh dan tentu saja siap menderita. Bapak Ibu Saudaraku, jangan mudah terombang-ambing dengan janji-janji manis para pengkhotbah. Kalau Tuhan Yesus saja menjelaskan betapa berat mengikuti Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa percaya bahwa mengikut Tuhan Yesus tidak ada penderitaan sama sekali? Saya berharap Bapak Ibu bisa merenungkan, ya, pengajaran atau khotbah pada hari ini. Ayo, kalau kita mengikuti Tuhan, dasarnya bukan kita perlu sesuatu dari Tuhan. Dasarnya karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang menegur, mengajar kami, Tuhan Yesus, bahwa kami ketika kami mengikut Engkau, itu karena sebuah ketulusan, bahwa kami mencintai, kami mengasihi Engkau. Bukan karena kami menginginkan sesuatu daripada Engkau, Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Terima kasih karena Engkau mencintai kami lebih dahulu. Engkau mati di atas kayu salib bagi kami. Engkau menebus dosa kami. Engkau yang bangkit di hari yang ketiga dan menyiapkan tempat di surga bagi kami. Terima kasih. Oleh karena kasih-Mu itu Tuhan, kami dapat mengasihi Engkau lebih lagi, lebih lagi. Dan biarkan kami mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga, selamat menikmati kebersamaan quality time dengan keluarga yang kita cintai. Kasihi Tuhan, cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.